Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tuti Andayani dengan NIM 1212012111161. Saya dari kelas PHKC Hukum Keluarga 2021. Saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Hukum Adat dengan dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang SHIMH. Saya menjawab soal UAS ini pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022. Soal yang pertama yaitu jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian permasalahan dari masyarakat hukum adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Sistem kekerabatan, Batak menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, yaitu anak menghubungkan diri dengan ayah berdasarkan garis keturunan laki-laki, di mana dalam patrilineal ini keturunan dari bapak dinilai mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mendapatkan hak-hak yang lebih banyak dibandingkan yang kedua yaitu Minang menganut sistem matrilineal, yaitu anak menghubungkan diri dengan ibunya dan juga menghubungkan diri dengan kerabat ibunya. Untuk Jawa dan Melayu di sini menggunakan sistem parental, yaitu anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya dan juga menghubungkan diri dengan kerabat ayah dan juga kerabat ibunya. Dalam sistem perkawinan, Minang dan Batak menggunakan eksogami, yang di sini artinya tidak boleh melakukan perkawinan sesuku. Misalnya pada adat Batak, suku Harahap dengan suku Harahap, marga Harahap dengan marga Harahap tidak boleh menikah, dan di Minang misalnya suku Pitopang dengan suku Pitopang tidak boleh menikah. Dan Melayu Jawa menggunakan sistem eleuterogami, yaitu sistem perkawinan di mana sistem ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan-keharusan seperti halnya dalam sistem eksogami. Untuk kewarisan, adat Minang tidak menganut asas bilateral, tetapi kewarisan yang mengenal ahli waris hanya dari keturunan ibu saja atau keturunan perempuan saja. Hal ini karena Minang itu menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu keturunan yang ambil dari garis ibu. Dalam adat Batak, khususnya dalam Batak Toba, adalah sistem patrilineal, yakni sistem berdasarkan garis keturunan laki-laki atau bapak. Jadi konsekuensi dari sistem patrilineal ini, anak perempuan bukan bagian dari ahli waris dalam keluarga. Dalam adat Jawa dan Melayu sama-sama menggunakan kewarisan, di mana para ahli waris mendapatkan bagian masing-masing, dan pada suku Melayu pembagian warisan setelah ahli waris itu meninggal. Untuk penyelesaian masalahnya, adat Minang itu untuk menyelesaikan masalahnya menggunakan musyawarah adat bersama kepala adat dan ninik mama. Dan di adat Batak diselesaikan melalui musyawarah adat didalihin natolu, atau yang dikenal tungku berkaki tiga, bersama ketua adat dan pihak yang bersengketa atau pihak yang bersangkutan dalam permasalahan tersebut. Untuk di Jawa, penyelesaian masalah melalui musyawarah dan mufakat bersama tetua adat. Untuk daerah Melayu diselesaikan dengan musyawarah, mufakat bersama pemangku adat atau lembaga adat. Nah, di sini saya yang pertama akan menjelaskan tentang adat Minang. Di Minang itu ada beberapa tahapan untuk pernikahan. Yang pertama adalah merese. Merese itu adalah seorang calon pengantin laki-laki akan datang ke rumah calon pengantin perempuannya. Yang kedua yaitu meminang atau batimbang tando. Nah, jadi ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan. Nah, apabila diterima lamarannya, maka akan ada betimbang tando atau meminang, itu sebagai tanda untuk mengikat perjanjian. Yang ketiga yaitu mahantasiriyah. Mahantasiriyah ini di mana kedua mempelai itu meminta izin kepada mamanya, saudara ayahnya, kakek-kakeknya, dan semuanya meminta izin dan doa restu kepada keluarga yang dihormati. Itu tuh menghantar sirih. Nah, yang keempat yaitu babako babaki. Babako babaki ini dilakukan beberapa hari sebelum adat pernikahan itu berlangsung. Yang selanjutnya itu malam bainai. Malam bainai itu dilakukan pada malam sebelum akad nikah. Jadi calon mempelai perempuan akan diberikan henna pada tangannya. Selanjutnya yaitu menjampik marapulai. Ini nih yaitu bermula dari
pengantin laki-laki dijemput untuk dibawa ke rumah calon pengantin perempuan untuk melaksanakan akad nikah keesokan harinya. Yang selanjutnya yaitu penyambutan anak daro. Nah, tradisi ini calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai perempuan itu disambut dengan sangat meriah dan sangat besar. Nah, jadi kedatangan calon mempelai laki-laki itu ke rumah perempuan itu disambut oleh keluarga sang perempuan. Selanjutnya itu akad nikah. Akad nikah ini dilangsungkan dengan menurut syariat Islam, itu dengan pembacaan ayat suci dan sebagainya. Yang selanjutnya itu basandiang di palaminan. Nah, jadi di sini nih kedua pengantin akan bersanding di rumah anak daro atau anak perempuannya. Selanjutnya itu memulangkan tando. Nah, setelah terjadi akad nikah, jadi dilaksanakan memulangkan tando ini. Terus yang selanjutnya itu melewakan gala marapulai. Di sini nih digelar untuk pengantin laki-laki saja acaranya, supaya orang tahu bahwa laki-laki ini mempunyai penghormatan dan kedewasaan. Jadi di sini pengumuman agar calon pengantin laki-laki ini mengumumkan gelarnya sebagai tanda penghormatan dan tanda bahwa kedewasaan yang dipimpin oleh sang pengantin laki-laki. Yang selanjutnya itu balantung kaniang. Balantung kaning ini diadakan oleh sesepuh. Jadi sesepuh ini memberikan arahan kepada kedua calon pengantin duduk berhadapan, terus kipas ditaruh di depan mukanya. Setelah kipas itu digeser, baru kedua pengantin ini menyentuhkan keningnya, calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Itu dipimpin oleh sesepuh di situ. Yang selanjutnya itu mangaruak nasi kuning. Mangaruak nasi kuning ini yaitu kedua pengantin tersebut mengambil daging ayam yang tersembunyi di dalam nasi kuning. Tujuannya ini supaya hubungan kerja antara suami istri ini saling melengkapi satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu bermain coki. Bermain coki ini semacam bermain catur ya. Permainan ini bermakna agar kedua calon mempelai bisa meluluhkan kelakuan dan egonya masing-masing agar tercipta kemesraan. Yang selanjutnya itu adat Melayu. Nah, di adat Melayu ini juga ada merisik. Nah, sebelum sebuahnya perkawinan perlu terhadap penyelidikan. Nah, jadi calon mempelai laki-laki akan mendatangi calon pihak keluarga perempuan yang disebutkan namanya itu merisik. Yang kedua yaitu merasi. Merasi ini merupakan kegiatan untuk meramal keserasian antara dua pengantin ini. Jadi keserasiannya itu diramal gitu oleh orang yang berniat untuk menjodohkannya. Yang selanjutnya itu meminang. Meminang ini adalah hasil dari merisik. Kalau misalnya udah diterima berarti dilanjutkan dengan acara meminang. Yang selanjutnya itu mengantar tanda. Mengantar tanda ini dilakukan di hari keempat atau kelima setelah peminangan. Jadi pihak keluarga laki-laki ini akan mengundang kerabat, saudara dan keluarga dekatnya untuk diikut acara serta tersebut untuk mengantar tanda kepada rumah calon pengantin perempuan. Yang selanjutnya yaitu mengantar belanja. Mengantar belanja ini disebut sebagai hantaran keperluan untuk pesta pernikahan. Jadi pihak laki-laki ini datang ke rumah pihak perempuan untuk mengantar belanja keperluan pernikahan maupun beberapa benda keinginan pihak perempuan seperti sejumlah pakaian, uang dan benda-benda seperti lemari, kasur dan sebagainya. Yang keenam yaitu mengajak dan menjemput. Nah, jadi diadakan musyawarah antara keluarga kemudian mengajak dan menjemput yang dilakukan untuk dilakukan untuk melaksanakan kegiatan dalam majelis nikah kawin. Kegiatan ini dilakukan secara seksama dan keluarga karena syarat akan nilai-nilai keagamaannya. Yang ketujuh itu menggantung-gantung. Menggantung-gantung ini kegiatan yang dilakukan oleh majelis pernikahan. Jadi orang ini mempersiapkan segala keperluan untuk pernikahan seperti membersihkan rumah, menghias rumah dan sebagainya. Yang kedelapan yaitu berandam. Berandam ini yaitu mencukur bulu roma pada tengkuk maupun wajah dan mencukur rambut untuk calon pengantin perempuan dan laki-laki. Tujuannya untuk membersihkan sang calon pengantin dari kotoran dunia sehingga hatinya menjadi suci. Biasanya ini dilakukan oleh ma'andam.
Yang selanjutnya itu yang ke-9, limau manis, limau setawar. Kegiatan ini setelah kegiatan mencukur, seorang ibu atau yang rumah andam mengelilingi calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali dengan membawa buah kelapa yang dibentuk seperti puncak gunung dan dililitkan benang 5 warna. Tujuannya ini agar calon pengantin perempuan ini memiliki keturunan yang tampan atau cantik. Terus malam berinai. Malam berinai ini biasanya dilakukan malam sebelum akad nikah dan ini dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pihak perempuan dan pihak laki-laki. Yang selanjutnya itu adat Batak. Di adat Batak ini ada mangirit. Mangirit ini adalah tahapan persiapan pernikahan yang meliputi untuk memilih gadis yang akan dijadikan calon istri yang memenuhi kriteria. Yang kedua itu mangalehon tanda, yaitu pemberian tanda apabila pria ini telah menemukan calon istri yang pas dan sesuai dengan kriteria dia. Yang selanjutnya itu marhusib. Marhusib ini yaitu melamar, jadi sang laki-laki akan melamar ke rumah calon perempuannya. Yang selanjutnya itu marhata sinamot, yaitu kegiatan membicarakan beberapa jumlah sinamot dari pria, seperti hewan apa yang akan disembelih, berapa banyak ulosnya, berapa banyak undangan yang yang akan disebarkan, dan di mana pernikahan itu akan dilaksanakan. Yang selanjutnya itu pundun saud. Nah, jadi di pundun saud ini pihak kerabat pria itu akan mengantarkan hewan ternak yang telah ditentukan oleh pengantin perempuan ini. Yang selanjutnya itu martumpol. Martumpol itu juga bisa disebut dengan acara pertunangan. Yang selanjutnya itu martunggoraja. Martunggoraja itu kedua pihak calon pengantin akan membahas prosesi adat hari H lebih rinci lagi. Jadi mereka ini berdiskusi gimana sih dilakukan adat ini yang lebih rincinya lagi untuk pernikahan. Yang selanjutnya itu manjalo pasu-pasu parbagasoan, yaitu pemberkatan untuk pernikahan ini bagi orang yang Kristen ya di gereja. Yang selanjutnya yaitu ulaon unjuk atau pesta adat. Kedua pengantin akan menerima pemberkatan dari seluruh keluarga ini bagi orang Kristen. Yang selanjutnya itu dialap jual, yaitu artinya pesta pernikahan akan diselenggarakan di rumah wanita. Yang ke-11 yaitu ditaruhan jual. Jika misalnya pernikahan dilaksanakan rumah pria, maka pengantin wanita dibolehkan pulang ke tempat orang tuanya untuk kemudian diantar lagi oleh para namborunya ke tempat suaminya. Jadi ini Journal of Civic Education volume 5 nomor 1 tahun 2022 yang berjudul Model Pemangku Adat Hato Bangon dalam mengatasi konflik dari tradisi tuor di desa Hutabargot Nauli. Yang menerbitkannya itu Leli Suryani Nasution, Nurman Susi Fitria Dewi, dan Ideal Putra dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS Universitas Negeri Padang. Nah, jadi kita akan membahasnya dari adat Batak. Jadi di adat Batak itu lembaga adat yang ada di Batak itu dinamakan Dalihan Natolu. Nah, jadi di Batak itu jika seorang misalnya kita mengambil masalah pernikahan, jika seseorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan dari suku Batak, nah seorang laki-laki itu harus memberikan mahar kepada sang calon perempuan itu sesuai dengan pendidikan sang perempuan atau bagaimana ekonomi perempuan tersebut. Misalnya kalau perempuan itu kaya, berarti maharnya juga besar. Nah, jadi disinilah pemangku adat atau dalam bahasa Bataknya Dalihan Natolu mengatasi konflik dalam perkawinan masyarakat Batak ini dengan memahami hukum Islam, bahwa di hukum Islam itu kan maharnya yang tidak memberatkan seorang laki-laki dan juga tidak merendahkan seorang wanita. Nah, yang kedua yaitu di Melayu. Kita ambil contohnya dalam penyelesaian masalah tanah ulayat. Jadi di Provinsi Riau ini masih banyak terjadi sengketa tanah ulayat. Jadi lembaga adat Melayu Riau ini atau LAM-R itu tuh berproses mengatasi konflik
ini nih secara aktif dan juga ikut mendampingi. Jadi mereka turun ke lapangan untuk melihat dan membantu bagaimana cara melepaskan tanah ulayat ini. Misalnya kalau tanah ulayat itu tidak ini tidak lengkap surat-suratnya, jadi mereka nih harus mencari dulu, mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditentukan oleh negara. Jadi mereka harus menentukan aturan-aturannya supaya tanah ini bisa menjadi oleh milik hukum adat. Jika memang tanah ini nih tidak tahu siapa yang punya, tidak ada kejelasan. Jadi kalau misalnya mereka mau mengangkatnya sebagai tanah ulayat, mereka harus juga mengikuti prosedur atau perintah dari negara tersebut. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang dapat dipahami, saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.